Ya, kita pelajari kimia bab 2 atau KD 22 untuk kelas 11. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe Mr. Jokes Lagan. Di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Oke. Ya, ini menu utamanya. Ada standar kompetensi yang harus kita capai. Ya, ada SK-nya, ada KD-nya. Jadi KD-nya ini yang kita harus capai, itu menjelaskan pengertian entalpi, kemudian menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan eksperimen, hukum Hess, perubahan entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan. Yang terakhir adalah merancang dan melakukan percobaan. Indikatornya ini. Ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan termokimia itu? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan reaksi kimia dengan panas atau kalor. Jadi hubungan mempelajari reaksi kimia dengan panas atau kalor. Itulah, berarti yang dibahas nanti di sini semua adalah reaksi kimia dengan kalor ya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sementara lingkungan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, sistem itu dapat dibagi atas 3. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, terbuka sudah ada di sini keterangannya. Jika antara sistem dan lingkungan dapat mengalami perpindahan materi dan energi. Oke, itu yang terbuka. Jadi dapat mengalami perpindahan materi dan energi, baik dari sistem maupun lingkungan. Sistem tertutup, ini definisinya, sedangkan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Nah, yang kedua adalah hukum termodinamika 1, atau dikenal dengan hukum kekekalan energi. Yang isinya adalah energi dapat diubah tetapi tidak dapat dimusnahkan. Energi total semesta konstan, dan oleh karena itu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Rumus yang kita gunakan nanti boleh delta E sama dengan Q ditambah W. Q ditambah W, di mana delta E adalah perubahan energinya, Q-nya kalor, W adalah kerja. Nah, perpindahan energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor yang disimbolkan dengan Q. Sedangkan bentuk perpindahan energi disebut kerja. Nah, perpindahan energi dikatakan berupa kalor atau Q, sedangkan bentuk perpindahannya disebut kerja atau W. Nah, kita lihat. Nanti kalau sistemnya menerima kalor, maka Q-nya positif. Sudah? Kalau sistemnya menerima kalor, maka Q-nya positif. Nah, kalau sistemnya membebaskan kalor, maka Q-nya negatif. Sudah? Nah, kalau sistem melakukan kerja, maka W-nya negatif. Kalau sistem menerima kerja, maka W-nya positif. Jadi supaya diingat, menerima kalor berarti Q positif, melepas kalor berarti Q-nya negatif. Melakukan kerja, W-nya negatif, menerima kerjanya, W-nya positif. Kita ambil contoh, suatu sistem menyerap berarti menerima kalor sebanyak 100 kJ.
dan melakukan kerja sebanyak 5 kJ. Berapakah perubahan energi dalam sistem tersebut? Ini menyerap kalor. Menyerap kalor, berarti kalau menyerap tadi menerima ya. Atau menerima itu sama, berarti Q-nya nanti positif. Melakukan kerja tadi maka W-nya negatif. Maka tinggal masuk ke dalam rumus. Delta E sama dengan Q ditambah W. Karena dia menyerap kalor maka Q-nya positif. Maka tetap dia 100. Nah, ini melakukan kerja maka kurang 5 kJ. Maka jawabnya adalah positif 95 kJ. Oke? Itulah mencarinya. Nah, bagaimana kalau nomor 2? Sistem melepas kalor. Melepas dia positif atau negatif? Nah, jadi kita harus paham tadi. Menerima kerja positif, ini negatif ya. Kita lihat. Menerima kalor, melepas kalor adalah negatif. Menerima kerja positif. Sudah. Berarti jawabnya tadi yang pertama tadi adalah melakukan membebaskan kalor ya, melepas ya. Melepas kalor tadi. Ya, melepas kalor. Ini menerima kerja, berarti ini positif, ini juga positif. Maka tentukan nilai Q-nya. Q-nya adalah 125 kJ, W-nya 500 kJ. Maka delta E-nya adalah Q ditambah W, maka Q ditambah W. Sudah bisa kalian kerjakan. Nah, nomor 3. Nanti reaksi itu dibedakan atas dua. Satu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor. Jadi ini dia sistem tadi, ini lingkungan di luar ini. Maka kalor berpindah dari sistem ke lingkungan karena dia melepas. Maka dilepas kalor dari sistem menuju lingkungan. Berarti kebalikannya udah pasti endo. Endoterm adalah menyerap kalor. Maka sistem, ini lingkungan, maka kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Nah, ini perbedaannya. Kalau dia reaksi ekso, melepas kalor berarti ini menyerap. Ini nomor 2, kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Kalau endo dari lingkungan ke sistem. 3, entalpi sistem berkurang. Artinya entalpi produk lebih kecil dari reaktan. Kalau dia endo, entalpi sistem bertambah, artinya produknya lebih besar daripada reaktan. 4, delta H-nya negatif kalau dia ekso. Sudah. Delta H-nya positif kalau dia endo. Oke. Ini dia ekso dengan endo. Nah, diagramnya reaksi ekso seperti ini, reaksi endo seperti ini. Kalau reaksi ekso, berarti R-nya di atas, P-nya di bawah. Karena tadi delta H produknya lebih kecil daripada reaktan. Ini reaktan adalah reaksinya ya. Ini produknya. Nah, sedangkan endo, produknya lebih besar daripada reaktan. Jadi gampang diingat. Ekso, makanya tadi ini delta H-nya adalah negatif, ini delta H-nya adalah positif. Supaya diingat, reaksi ekso itu adalah delta H-nya negatif. Kenapa negatif? Karena produknya lebih kecil daripada reaktan. Ini positif karena produknya lebih besar daripada reaktan. Nah, perubahan entalpi molar atau delta H0 ini diukur pada keadaan standar ada 4. Yang pertama adalah delta H0F, delta H0D, delta H0C, delta.
Kalau delta H0 F itu adalah pembentukan, D penguraian, C pembakaran, N netralisasi. Jadi kalau ditanya apa definisi delta H0 F, ingat delta H0 F pembentukan ya. Definisinya adalah pembentukan 1 mol zat atau senyawa dari unsur-unsurnya. Pembentukan 1 mol zat atau senyawa dari unsur-unsurnya. Berarti kalau delta HD penguraian kebalikannya. Definisinya adalah penguraian 1 mol zat atau senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau C pembakaran 1 mol. Jadi selalu 1 mol senyawa. Nah, pembakaran 1 mol senyawa. Sudah? Kalau N netralisasi 1 mol. Sudah, netralisasi 1 mol. Oke, jadi semua dalam bentuk 1 mol. Kita ambil contoh. Diketahui delta H0F CaCO3 sama dengan minus 100 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. B. Diagram tingkat energinya. Jadi langkah pertama kita cari adalah ini dia. Maka ini boleh kita lihat kalau ini ya, dia F, maka dia pembentukan. Ini dia. Nah, ini negatif, maka dia menjadi X. Sudah? Karena tadi definisi dari delta H0F pembentukan, nah, maka pembentukan 1 mol siapa yang dibentuk? Berarti CaCO3. Maka ini berada sebelah kanan. Reaksi itu kan ada 2 kiri dengan kanan. Karena dia pembentukan, maka dia ini berada sebelah kanan. Jadi buat dulu supaya cepat. Ini PTK ya. Persamaan termokimianya. Buat dulu ini CaCO3 di sini sebelah kanan. Setelah itu kau tinjau bahwa unsur apa penyusun CaCO3 ini. Unsur ya. Unsur apa? Nah, berarti ada unsur Ca, ini dia. Ada unsur C. Kemudian ada unsur O, ini O. Itulah unsurnya. Nah, sudah kita ingatlah pelajaran kelas 10 ada unsur yang namanya diatomik. Diatomik artinya wajib pakai 2 di belakangnya. Itu pun hanya 7 unsur ya. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Ini yang boleh pakai 2. Ada dulu yang namanya monoatomik ya. Mono berarti dia sendiri. Selain dari sinilah dia kan. Nah, ingat saja diatomik 7 unsur yang boleh pakai 2. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Selainnya mono. Ada yang tetra dulu. Ini kelas 10 ya. Tetra atomik adalah misalnya adalah P4 ya. Jadi supaya diingat. Ada okta atomik seperti 8. Maka kita lihat di seperti tadi. Ca tidak terdaftar di sini, maka tidak boleh pakai 2 di sini. C tidak dapat di sini, tidak terdaftar di sini, maka tidak. O ada di sini ya, maka dia pakai 2. Maka di sini menjadi O2. Oke? Setelah itu, maka kita setarakanlah dia. Di sini kan O3. Di sini tadi 2. Supaya 3 maka dikali 3/2 lah dia. Oke. Itu dia. Maka ini dikali 3/2. Nah, setelah selesai seperti ini, inilah persamaan termokimianya. Maka yang berada sebelah kiri ini itu sebutlah dengan R atau reaktan atau pereaksi. Yang berada sebelah kanan disebutlah
P atau produk. Oke. Nah, reaksi exo tadi adalah R-nya di atas, P-nya di bawah. Siapa R? Ini dia semua. Ca tambah C tambah 3/2O2. Sudah? Siapa P-nya? Ca CO3. Maka dibuatlah di sini delta ini ya. Oke, bisa mengerti kan? Itu caranya. Nah, seandainya ini D, delta H0D CaCO3, maka CaCO3-nya berada sebelah kiri, ini berada sebelah kanan. Karena D kan penguraian, maka CaCO3-nya sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oke? Nah, kita lihat. Kalau ada delta H0D, sudah berarti D. Ya, penguraian ya. Jadi ini positif, maka dia menjadi endo ya. Udah selesai. Maka PTK-nya ini berada sebelah kiri, maka ini menjadi H2O. H2O terurai menjadi unsur-unsurnya dulu sekali. Ada unsur H, ada unsur O. Baru kita lihat, bolehkah ini pakai 2 atau tidak? Kita lihat tadi aturannya, H2 harus wajib pakai 2, O2 harus pakai O2, maka dia menjadi ini. Ya, maka ini harus pakai 2. Oke. Nah, baru setarakan. H berapa di sini? 2. 2. O di sini 1, di sini 2. Maka supaya sama dia, maka ini kali setengah. Oke. Udah selesai. Ini R-nya. Kiri selalu R ya. Ini menjadi P-nya. Udah. Lihat grafik pada reaksi endo. Ini dia. Oke. Nah, kalau ada ini delta H0C, berarti pembakaran. Berarti PTK-nya menjadi kau turunkan ini di sini pembakaran ingat lagi C5H12. Ya, dibakar selalu tambah O2 ya. Ingat baru belajar hidrokarbon, senyawa yang dibakar, alkana, alkena, alkuna, senyawa organik jika dibakar maka hasilnya selalu CO2 ditambah H2O. Jadi supaya diingat ya. Senyawa organik mulai dari alkana, alkena, alkuna, alkadiena jika dibakar selalu hasilnya CO2 tambah H2O. Baru setarakan C di sini sebanyak 5, di sini 1, maka ini kali 5. H di sini 12, di sini masih 2 kali 6. Tinggal O. O di sini 10 tambah 6 berarti 16, maka ini dikali 8. Udah selesai. Ini tadi reaksi negatif ya. Maka dia menjadi exo ya. Ini menjadi R, ini menjadi P. Udah selesai. Oke. Nah, gampang ya.
Misalnya yang ini ada delta H0D. Dah, berarti ini berada sebelah kiri ya. Ini adalah minus, maka dia menjadi endo. Exo ya. Turunkanlah, berarti ini menjadi PTK-nya menjadi CH3 COOH terurai menjadi unsur apa yang ada? Ada C unsur ya, ada H, ada O. Jadi ingat nih dia, jadi unsurnya ini yang ada, jangan kau hitung lagi. Ada di sini C, O. Jadi unsurnya berapa jenis? Ada C, ada H, ada O. Baru kita lihat siapa yang boleh pakai 2. C tidak boleh ya. H boleh ya, maka 2. O pakai 2. Baru setarakan. Berapa C di sini? 2 ya. 1, 2. 2 ya. Karena 2 dia buat lalu sini 2. Supaya setara. Jadi C tidak boleh dikali 2 di sini, di bawah ini. Harus di depan. Oke. H. 3 tambah 1, 4. Maka ini dikali 2. O sebanyak 2. Udah pas. Maka udah selesai. Ini R-nya, ini P-nya. Udah selesai. Oke. Gampang ya? Nah, kita lanjutkan, berarti 5, 6 sudah bisa dikerjakan. Sekarang kita lihat yang ini, bentuk dalam soal. Pembentukan 30 gram asam asetat. Ya, pembentukan berarti F ya. Ini kan 30 gram asam asetat berarti C. Jadi CH3 COOH ya kan, memerlukan kalor sebanyak 125. Memerlukan berarti menyerap kalor, berarti dia harus ini nanti menjadi positif ya, karena menyerap. Kalau melepas tadi berarti exo. Tuliskan persamaan termokimia dan diagram tingkat energinya. Berarti sudah selesai. Berarti supaya dapat dia cari dulu. Cari molnya. Oke, 30 per mR-nya ya. Dari CH3 COH C12 ini sudah dapat dia 30 per 60 sama dengan 0,5 mol. Ya udah selesai. Nah, memerlukan kalor berarti dia harus kita cari dulu apanya. Karena yang diminta adalah F ya. Maka delta H0F-nya, Q-nya sudah dapat, kalornya adalah positif ya. 125 kilo joule ya. Maka delta H0F-nya karena diminta adalah berarti 125 kilojoule per 0,5 mol. Oke, jadi dapatlah dia
Berarti 125 dibagi 0,5 kan? Jadi dapat oleh dia delta H0F nya adalah 250 kJ per mol. Selesai. Nah, dapatlah. Berarti Sol itu adalah delta H0F CH3 CuU sama dengan 250 ya. Sudah selesai. Maka PTK-nya menjadi persamaan termokimia. Berarti ini berada sebelah kanan ya, karena dia F, baru nanti unsur-unsurnya sebelah sini. Oke, maka dia menjadi CH3 CuOH. Unsur apa yang ada? Ada C, ada H, ada O. Ini pakai 2, ini pakai 2. C di sini 2, makanya dikali 2. H di sini 4, makanya dikali 2. O-nya sudah pas 2, maka tetap. Maka ini menjadi R, ini menjadi P. Oke, reaksi positif endo ya. Udah, tinggal gambar, selesai. Gampang kan? Nah, ini penguraian 6,7 liter, ini dia. Oke, penguraian. Selalu cari D ya. Liter STP. Berarti cari dulu melepas, berarti negatif ya. Jadi menjadi negatif nanti ini. Jadi cari dulu mol dari sini ya. Cari mol ada liter, ber STP berarti 6,72 bagi volume STP 22,4 ya. Itu dapat. Seperti cara mengerjakannya kalau mencari persamaan termo dan tingkat energi. Oke. Sampai di sini penjelasan saya. Kalau kurang jelas boleh di komen di bawah. Oke, sebelum ditutup jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Mr. Jokes Lagan. Oke, terima kasih.